Sesaat lagi, Anda akan saksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh di Pas Buka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk ke segmen Samarinda, siraman rohani untuk Anda. Biar apa? Biar biur, biar biur. Kenapa Pak En? Maaf ya Pak Ustadz. Kalau biar biur biar adem gitu. Biar adem, Pak Ustadz, benar. Filosofinya gitu Kak Reza. Maaf ya, saya aja malu itu bacainnya. Sudah ada Reza Cantika di sini dan juga ada Kakak Happy Asmara di sini. Pulang. Terutama yang tengah tuh terutama tuh ya. Iya. agak ganggu dari sini. Iya benar. Anda terlalu kurus. Tapi nggak apa-apa Pak. Untungnya ada Kak Happy, jadi Amin. semuanya ke Nutupin bawah. ya. Bawa positif. Iya. Ya, tema kita hari ini kebetulan sudah ada Ustadz Subki. Ini tentang menjaga lisan di bulan Ramadan, Pak Ustadz. Ya, lisan kan bukan hanya mulut nih. Sekarang kan udah zamannya. Ketik. Silakan deh. Ya baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, Ustadz Wendy, Ustadz Hibzi, Amin ya Allah. Ustazah Happy dan nih yang ada di sini semua dan pemirsa dimanapun berada. Saya mau bacain firman Allah dalam surat Qaf. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Shadaqallahul azim. Jadi tidak ada satupun yang keluar dari mulut kita kecuali ada raqibun atid. Ada yang nyatet. Ya, dan kemudian ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa man yadman li ma baina lahyaihi ya wa baina rijlaihi adman lahul jannah. Nabi yang kasih garansi, Nabi yang kasih jaminan. Siapa yang bisa menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, ini dua paket nih, ya. Kata Nabi, adman lahul jannah. Aku yang jamin, ya. Orang itu masuk ke dalam surganya Allah. Itu sebegitu dahsyatnya. Dengan kita menjaga lisan kita, ada jaminan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang berarti nggak cuma kita ngomong, Pak Ustadz. Ya, ini kan kemudian jadinya sama juga. Orang mengartikan ini adalah bagian dari lisan kita yang bentuknya tulisan. Oke. Kalau misalkan kita punya prasangka buruk atau kata-kata yang kurang berkenan buat teman kita, tapi kita masih simpen di dalam hati, apakah itu juga udah termasuk ke dalam sebuah kesalahan? Ya, kalau dalam surat Al-Baqarah ini ada ayatnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jadi apa yang kita udah omongin ataupun yang masih tersembunyi itu udah ada catatannya. Tapi ayat ini udah dihapus hukumnya. Ya, namanya dinasakh. Ayatnya masih ada, tapi hukum kalau yang masih ada di dalam batin itu belum tercatat. Makanya kalau sekarang kita punya kemampuan ya menghold itu gitu ya. Sebenarnya udah pengen ngomong nih semuanya, tapi ingat dia lagi puasa. Tapi dia ingat akan apa yang terjadi kalau kalimat itu dikeluarin. Semua nih kebun binatang apa segala macam mau keluar, tapi dia masih bisa hold. Mudah-mudahan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, saya punya pertanyaan. Silakan Kak Reza. Pak Ustadz, biasanya kan orang gini suka mau ngasih tahu atau ngingetin dalam tanda kutip, ya kan maksudnya baik. Ya. Tapi kadang suka nyinyir nih Pak Ustadz. Misal, gue lihat lu belum kawin, rasain kan kalau umur segini harusnya kawin, kasihan orang tua lu. Maksudnya banyak yang pengen ngingetin doang, tapi kan di hati juga jadi sakit, resek begitu ya. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Apakah orang yang tujuannya ngingetin tapi ternyata nada bicaranya bisa nyakitin juga jadinya dosa atau gimana Pak Ustadz? Ya itu kan harusnya kalau misalnya dia ngingetin ya itu bisanya jadi pahala, ya kan? Tapi kalau dia niatnya memang sesungguhnya sih ya dia cuma mau nyinyir aja. Innamal a'malu binniyat, semua kembali kepada niatnya dia.
Jadi kalau dia niatnya memang betul, ikhlas, ya, ayo kapan nih nikah misalnya kan, gitu. Nah, itu kan bagus, ya kan. Tapi kalau dia memang sebenarnya motivasinya ya cuman pengen ngejatuhin orang doang, ya itu kembali kepada dia. Pada niat. Mungkin Ustadz Hibzi mau jawab. Tidak dulu. Saya tidak mengerti Pak Ustadz. Iya. Biar Pak Ustadz. Iya, agak beda. Nah, biar Pak Ustadz aja maksudnya. Ya pokoknya intinya kalau punya teman belum menikah gitu, diingetin nggak apa-apa. Lama-lama ya paling tinggal diangetin. Biar hatinya tuh hangat lagi, Pak Ustadz. Sebab kalau diingetin terus, dingin terus ya. Iya, diangetin. Ustadz, Ada lain yang mau mau nanya? nanya nih, teman Boleh. saya mau nanya nih. Ya Boleh, Ustadz, saya silakan. ada pertanyaan. Ya. Gimana kalau misalnya kita punya teman kenalan yang sukanya tuh kalau ketemu orang gitu nyumpahin gitu, Pak Ustadz. Kira-kira untuk orang yang seperti itu dari pandangan Islam seperti apa, Pak Ustadz? Terima kasih. Ya ini pertanyaannya bagus sekali ya. Apa tadi pertanyaannya? Nyumpahin. Oh iya kan. Nyumpahin. Itu nyumpahin kuah soto apa kuah bakso? Nyumpahin. Tadi baru aneh bilang mau dielap. Iya, mau dielap. Jadi memang kita nggak boleh jadi halaf. Bahasa Arabnya tuh ya halaf artinya orang yang tukang sumpah. Itu termasuk afatul lisan, termasuk penyakit mulut tuh. Bisa gibah, bisa namimah, ya, kemudian juga bisa nyumpahin orang. Ya, makanya kalau itu bisa menjadi doa yang baik. Sebab kalau kita ngomong sama orang yang baik, bisa jadi malaikat itu bilang amin. Amin. Iya kan? Kalau malaikat bilang amin, terus malaikat bilang walaka bimithlin, buat kamu juga hal yang sama. Lah kalau kita nyumpahin jelek, terus kemudian naudzubillah wal iyadzubillah, itu baliknya ke kita, kan kita nggak mau sesuatu yang buruk itu menimpa kita gitu. Berarti kalau kita nyumpahin yang baik-baik, misal, oh gue sumpahin lu jadi kaya gitu, boleh Pak Ustadz? Bagus itu. Iya, Oh iya. sekarang aja nih sumpahin saya dan Iya. Kayaknya dunia bakalan damai ya Ustadz ya. Kalau semua orang ketemu kesel tapi nyumpahinnya gitu. Gue doain lu kaya lu. Gue doain lu kebeli mobil sport lu. Tapi kesel. Hah? Lu berangkat haji lu? Gitu, nggak ada tuh yang kayak gitu tuh. Oh gitu, Ya kan? boleh ya? Ya kalau itu sih berarti biasanya orang kalau syiddatul ghadab artinya orang sangat marah. Biasanya yang keluar itu udah nggak bisa dikontrol. Macam-macam Biasanya hal-hal yang buruk. Kalau dia masih bisa ngeluarin yang baik, berarti dia marah yang bisa masih mengontrol diri. Kita marah nih sama anak-anak misalnya kan. Iya. Ibu-ibu misalnya nyubit anaknya tapi soleh gitu kan. Emang namanya soleh kan? Soleh. Ya maksudnya anak soleh jangan gitu. Iya. Ya kan? Iya. Dia nggak mau bilang kamu nih dasar bandel begini-begini, enggak. Tapi dia bilang anak soleh jangan gitu. Tapi Ya, paling- biru sini Pak Ustadz. Biru. Tetap biru ya, tapi soleh. Tapi biru ya. Ustadz ya. paling di sekolahan gurunya nanya waktu olahraga, ini apa nih? Anak soleh bu. Soleh, betul. Nah, Pak Ustadz, aku mau nanya nih Pak Ustadz. Ya, Kan kadang kan kita kalau sedang bertemu dengan teman tuh kayak kadang kita kan, ya namanya anak muda ya, pasti, woi, haha lu. Kayak gitu-gitu gimana Pak Ustadz? Itu termasuk dosa atau tidak? Karena kan kita suka lupa tuh. Kadang karena saking akrabnya, saking dekatnya kita jadi kayak udah terbiasa berkata-kata seperti itu. Tapi tidak dengan nada marah seperti itu. Ngomong kasar, Pak Ustadz. kasar ya. Ya, Kayak amplas 16 loh. Asar sih itu Pak. Asar kan? Tapi nggak apa-apa Asar kalau itu banget. kayaknya nggak apa-apa deh. Ya inilah makanya ya seninya kita menjaga lisan ya. Dan bahkan dalam riwayat Bukhari ada orang ya seseorang yang yatakallam bil kalimah, dia ngomong dengan satu kalimat sebetulnya di situ la yulki biha balan, dia sebetulnya nggak punya maksud untuk ngejek atau apa. Itu dalam hadis riwayat Bukhari bisa jadi yahwi biha ila jahannam, itu bisa mengantarkan orang kepada neraka. Ah, kalau memang udah begini, ya misalnya kita manggil ya binatang Ya. gitu ya kan, atau sesuatu yang apa gitu. Karena saking udah akrabnya, Pak Ustadz. Saking udah akrabnya, tapi kita harus khawatir dengan hadis itu. Kenapa nggak diganti sama yang tadi usulnya ini kan? Oh iya. Weh, ahli surga nih gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau kita ngomong begitu, biasa nih, udah biasa nongkrong. Weh, ahli surga nih.
Apaan sih? Nggak usah temenin dah. Iya. Biasa kan pakai nama tongkrongan begitu, kayak Yaya Jangkung, begitu. Reza Chami. Nah, gimana tuh Pak Ustadz tuh? Ini kayak kepiting di Kebiri nih. Gitu. Bingung nyari kepiting di Kebiri kayak gimana? Agak susah ya. Nah, Lagi kepiting terus di Kebiri gimana tuh? Ya berarti tetap maksudnya kita berusaha menggunakan lisan terbaik kita. Karena kita mau kan dapat jaminan dari Nabi. Iya. Kalau misalnya ya saya nih main ke rumah Pak Wendy, terus di depan ada satpam, ada apa, iya. Terus sebelumnya Pak Wendy bilang, kalau yang datang Ustadz Subki, jam berapa aja bukain. Ya. Itu satpam di rumah ente nggak berani. Pak, siapa namanya? Begitu saya bilang Ustadz Subki, oh Pak silahkan, orangnya nggak ada, tapi nih udah disiain, udah dibeliin rumah satu di sebelahnya. Masya Allah. Amin. Ya misalnya kan gitu. Emang tadi Bang Wendy bilang gitu Pak ke saya. Amin, amin ya Allah. Pengen beliin Pak Ustadz. Aduh, Pak Ustadz, makasih banget. Emang saya lagi pengen punya rumah baru, Pak Ustadz. Bukan, Pak Wendy yang beliin. Pak Wendy yang beliin Pak Ustadz maksudnya. Ya mudah-mudahan. Ini kan nih menjelang begini nih, Iya. pas Amin, buka begini, ini mustajab nih. Iya. Omongan, walaupun nggak pakai niat, selalu omongan yang baik. Amin. Omongan yang mengandung doa. Iya. Omongan yang mengandung manfaat. Iya. Omongan yang mengandung hikmah. Karena kalau itu adalah saatul istijabah, artinya saat diijabah. Kayak gini nih mau buka nih. Ya. Ini saat-saat ijabah loh, jangan salah. Kalau kita mengaminkan sesuatu itu kemudian Allah takdirkan dan tuliskan pada kita, ini kan luar biasa. Tapi misalnya kita ketemu orang, nyet, gitu kan misalnya. Iya. Ya sebenarnya sih dia mau bilang ayam penyet. Iya. Gitu kan. Dia ngambil ujungnya doang. Iya benar. Karena Kaget aku. nah, juga. cuman kan orang pemahamannya, wah, gue dikatain nih. Iya. Iya kan? Nah, alangkah bagusnya dengan walaupun dicandain lagi, lu sok sorga lu. Ya mendingan sok sorga deh daripada sok neraka ya kan gitu. Mendingan sok sorga gitu. Ya udah, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih juga Kak Reza, Kak Esi. Dan sekarang kita langsung ke teman-teman kita nih yang lagi ada di mana ya? Silakan. Aduh. Ayo cepetan dong Ayang. Ayang jangan diburu-buruin dong. Cepetan dong bikin bekalnya. Sayangnya mama, ini mama kan lagi agak-agak darah rendah ini. Jadi lambat. Maaf ya nak, sebentar ya. Mama mau kayak kukang lama-lama begini tuh jalan. Ayang jangan ledek-ledek mulu Ayang. Aku telat ini, aku hari ini mau keluar kota. Aku harus ke Banjarmasin. Sabar dong. Kalau kamu begini terus aku bisa ketinggalan pesawat. Udah Ayang diam apa Ayang? Ayo. Apaan sih Ayang? Jangan Ayang Apa? Itu anak kita. Apa? Itu lihat. Astagfirullahaladzim. Mama, kelamaan nyiapin bekalnya. Jasmine jadi tua begini Mama. Jasmine. Kamu kok tua tapi ukurannya nggak berubah segini-gini aja. Tapi cantikan sekarang kan? Iya. Ya Kok kamu jatuhin jadi kayak Gepeto? Aduh, iya bener juga. Aduh, gimana ngerayainnya ini? Aduh, Ulang tahunnya kelewat berapa ratus tahun ini? kamu gimana ini? Tenang Ayah, aku akan menyiapkan bekal untukmu Ayah. Hah? Jasmine kelapa. Iya, soalnya Mama lama banget. Aduh, Bikin Ayah. Ini aku punya sesuatu yang enak, praktis, mudah dibawa bepergian, apalagi buat bekal. Apa itu? Kamu kedinginan ya, Nak? Mama Enggak, emang begitu, udah tua. Udah tua. Kirain Mama Udah kamu tua. kedinginan. Ini dia. Fiesta ready to go. Ini sosis siap makan ala bintang 5. Ini buat bekal Papa nih ke kantor Papa. Oh, makasih Jaiko. Iya. Ini dia nih Fiesta Ready to Go, beneran praktis, bisa dibawa bepergian dan juga bisa langsung dimakan tanpa perlu dimasak. Jadi Mama nggak perlu repot-repot lagi masak buat siapin bekal ala bintang 5. Tuh.
Oh. Papa suka banget sama sosis ini soalnya enak banget. Pas dimakan juga dagingnya berasa, teksturnya dan juicy banget. Gak cuma itu yang varian sosis original aja. Fiesta Ready to Go punya varian bakso keju dan bakso saus barbecue. Ada juga siomay ayam. Nah, apalagi pas bulan puasa gini kan praktis banget untuk berbuka dan sahur. Kamu kan suka telat mulu tuh bangun sahurnya. Iya, makanya kalau buru-buru pakai ini aja ya. Biar lebih enak sebelum dimakan. Kemasannya bisa dicelupkan ke dalam air panas selama 2 menit. Oh gitu. Nih. Ini beli di mana, Ayang? Beli di mana? Nah, belum. Jawab. Belum. Nih kayak gini tuh, dicelupin. Oh, dicelupin aja gini. 2 menit cukup, pakai air panas ya. Jangan anget-anget cucu, nggak boleh yang panas. Ya. Iya, terus Mama beli di mana, Yang? Ah, Fiesta Ready to Go bisa dibeli di Prima Fresh Mart, supermarket, toko frozen food, minimarket dan e-commerce. Aduh, itu mah kesukaan Mama semua ini. Ready nggak tuh? Ready nggak tuh, Ayah? Iya. Udah ready belum? Yang bener aja ready dong. Iya. Kita sekarang mau bagi-bagi hadiah Nah, iya ya. betul, Ayah. Iya. Bilangin Mama kamu dong, suruh ke tengah sih. Mama kamu, anak kamu nih. Mama kamu. Ayo sekarang kita bagi-bagi hadiah ya. Nanti kalau kita bilang Fiesta, yang nelpon bilang bintang 5 dagingnya, bintang 5 enaknya. Ya. Ya kan? Halo. Nelpon kah? Halo Fiesta. Ayo. Halo, dengan siapa di mana? Desi di Samarinda. Fiesta. Rasakan enaknya setiap hari. Salah, bintang 5 dagingnya, bintang 5 enaknya. Bintang 5 dagingnya, bintang 5 enaknya. Nah gitu dong. Kamu jangan suka bikin password sendiri. Password keduanya? Udah. Iya betul, diam passwordnya, bagus. Pertanyaannya, apakah kepanjangan dari RTG? A. Ready to go. B. Ready to gas. Waduh. Ayo. A. Ready to go. Betul. Selamat 2 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh Fiesta. Bintang 5 dagingnya, bintang 5 enaknya. Fiesta chicken nugget paling enak paling kusuka. Fiesta chicken nugget aku mau setiap hari. Fiesta chicken nugget paling enak paling kusuka. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh